Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Ya, kali ini saya akan nge-share ya, mengkisahkan tentang orang yang bangkrut dalam berbisnis ini. Namun sebelumnya ya, bagi kawan-kawan yang baru ketemu channel ini, jangan lupa di-subscribe dulu. Dan yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat walafiat, umurnya yang berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan yang punya hutang coba semoga cepat lunas, amin ya rabbal alamin. Baiklah ya, bagi kawan-kawan yang minta doa ya, doanya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah silahkan doa di kolom komen di bawah ini sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa diawali dengan membaca sholawat ya, semoga doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan ini bulan puasa ya, bulan penuh pengampunan ya, terkenal bulan pengampunan, bulan yang berkah, dan yang mengaminkan di kolom komen ini adalah orang banyak ya. Semoga cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ya, dikisahkan zaman dahulu itu ada orang pedagang parfum yang orangnya itu mengalami kerugian, bangkrut ya. Bangkrut sampai 600 dinar. Kalau 600 dinar itu kalau sekarang dikalikan 2 juta ya 1,2 M. Nah, dia nggak berani, saking bangkrutnya itu nggak berani buka tokonya. Karena kalau toko itu dibuka banyak yang datang, namun datang menanyakan hutangnya, suruh bayar hutangnya. Dia saking nggak sabar, ditutup sajalah tokonya. Nah, tapi ya jangan disalahkan ya, dagang parfum kok sampai bangkrut ya. Nah, kalau namanya bangkrut, namanya jatuh, namanya miskin, itu nggak bisa disalahkan ya, bisa disalahkan. Memang itulah takdirnya seperti itu. Jadi nggak boleh karena pedagangnya nggak mau begini-begini, nggak bisa. Ya, karena di dunia itu memang begitu ya. Jadi kisahnya bahwa dia setelah tidak berani buka tokonya, dia tutup. Kemudian bukan dia itu merenungi masalah hutangnya. Nah, jangan ya, ini perlu dicontoh itu ya. Tetapi dia adalah malah memperbanyak mengadu kepada Allah, memperbanyak sholat, dzikir, istighfar, memperbanyak membaca sholawat, terus membaca sholawat, duhur sampai asar ya, sampai nunggu sholat maghrib diisi dengan membaca sholawat, membaca istighfar ya, terus ya. Loh, apa itu kuat Pak? Loh, kalau sudah niat ya, kalau memang betul-betul dia itu susah dalam memikirkan dia bangkrut tadi ya kuat. Sedangkan orang biasa saja ada itu ya, yang mendawamkan, yang membaca sholawat itu sampai mulai pagi, mulai subuh sampai maghrib, itu banyak itu yang mulai subuh sampai maghrib. Jadi singkat ceritanya, dia itu malam itu sesudah sholat tahajud yang baca sholawat, akhirnya tertidur. Akhirnya tertidur dia. Dalam tidurnya itu dia bermimpi jumpa Rasulullah. Nah, Rasulullah itu jumpa, jadi dijumpai oleh Rasulullah, dia dibilangi ya. Jadi kamu datang ke rumah Ali bin Isa ya. Ali bin Isa itu punya jabatan yang paling tinggi di negara itu, di daerah itu. Kalau di sini ya katakanlah jadi bupati gitu ya. Jumpai Ali bin Isa,
dia saya perintahkan supaya ngasih uang kepada kamu 400 dinar. Subhanallah. Kemudian dia bangun bermimpi. Dari mimpinya itu dia, apa iya apa enggak ya saya mimpi itu, kok saya disuruh datang ke rumah pejabat, dan pejabat itu katanya mau ngasih uang, diperintah oleh Nabi Muhammad untuk ngasih uang kepada saya 400 dinar. Wah, kalau memang iya berarti utang saya tinggal 200 dinar gitu ya. Berarti tinggal apa itu 200 dinar ya. Kalau diuangkan itu ya berarti tinggal apa ya 200 juta. Ya, tinggal 400 juta ya, alhamdulillah. Jadi utangnya itu kalau dirupiahkan 600 dinar itu ya apa itu 1,2 M. Kemudian dia adalah ingat, di dalam hadis itu ya, kata orang-orang alim ulama bahwa jumpa Rasulullah itu, bahwa setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah. Berarti mimpinya itu betul-betul dijumpai oleh Rasulullah. Kemudian paginya itu dia terus bergegas ke rumah Ali bin Isa tadi. Ali bin Isa kebetulan ya rumahnya pejabat itu kan ada penjaganya. Dia pun nggak kenal penjaganya, dan penjaganya melarang masuk apa perlunya begitu. Nah, kemudian dia itu duduk saja di situ dekat penjaga itu. Wah, rumahnya pun tutupan, penjaganya pun saya tidak kenal. Wah, nggak bisa ini. Nah, dia hampir putus asa. Tetapi tidak lama taunya di dalam rumah, dari rumah itu terbukalah pintunya, banyak orang keluar. Nah, adalah salah satu ulama yang ikut rapat itu, ya mungkin rapat di dalam itu, yang kenal kepada penjual parfum. Kemudian dia bilang, ngapa kamu di situ? Oh, saya Pak mau jumpa kepada Ali bin Isa, mau jumpa kepada pejabat. Oh iya, tadi dia menyampaikan, kata ulama itu, dia tadi menyampaikan bahwa tadi malam dia bermimpi ketemu Rasulullah, dan dia disuruh memberikan uang sebanyak 400 dinar ya kepada tukang parfum. Nah, mungkin kamu orangnya ya. Ya, udah masuk saja, difasilitasi, diantarlah tukang parfum ini jumpa kepada raja tadi, jumpa kepada pejabat tadi. Setelah jumpa dia ditanya, siapa namamu? Saya ini. Kamu betul pedagang parfum? Iya. Kamu dari sini? Iya. Cocok semua. Lalu diberikan uang sebanyak 400 dinar. Ya, ini yang perintah Rasulullah, memberikan uang kepada kamu 400 dinar, tetapi saking saya syukurnya ya bisa berjumpa dengan Rasulullah, ini kamu saya tambah 600 dinar. Jadi 1000 dinar. Kalau 1000 dinar itu kalau dirupiahkan 2 miliar. Jadi bagaimana kalau menurut kita gitu ya, minta hutangnya 600 dinar, diperintahkan Rasulullah 400 dinar, kok malah ditambah 600 dinar? Kan lipat ganda itu untungnya. Bagaimana? Ini di mental ya. Kalau kita gitu ya. Tetapi kalau kita ya nggak tahu entah ngambil yang semuanya. Kemudian sang penjual parfum ini bilang ya Ali bin Isa, kamu adalah orang baik, kamu pejabat yang baik ya. Kamu pejabat yang baik dan memberikan uang kepada saya sebanyak ini. Tetapi yang saya terima adalah perintah Rasulullah sebanyak 400 dinar ini. Ya, uang ini adalah uang yang berkah. Ya, saya kalau pedagang parfum itu cari sedikit lah, biar sedikit tetapi berkah daripada banyak tidak berkah. Sebetulnya kalau diambil semua pun berkah semua, tetapi karena perintah Rasulullah itu adalah 400 dinar, diambil 400 dinar. Lalu dia pulang.
Sampai di rumah dia umumkan kepada orang-orang yang dihutangi, dikumpulkan semuanya. Saudara-saudara semua, itulah kira-kira. Ini saya sudah dapat uang 400 dinar, ini uang berkah. Jadi maka kalian semuanya jangan khawatir, ini saya pakai 3 tahun, besok kalau sudah selesai 3 tahun hutangmu adalah saya bayar semua. Bagaimana, setuju apa enggak? Enggak. Banyak yang tidak setuju. Tidak setuju, mintanya adalah dibayar sebagian. Maka hutangnya itu yang separuh, yang sepertiganya dibagikan. Hutangnya dia usul sepertiga dibayarkan dulu. Berarti 200 dinar. 200 dinar dibagi untuk bayar hutang, dan yang 200 dinar adalah untuk modal. Subhanallah. Belum sampai setahun ya, ini karena uang ini uang berkah. Belum sampai setahun uangnya adalah sudah bisa membayar hutangnya, ya, membayar hutangnya dan masih banyak hartanya. Subhanallah. Inilah uang, kalau uang yang berkah, semakin banyak dan semakin tenang. Dan sudah dibagikan, lalu sisanya adalah untuk modal dan seterusnya. Demikian ya sebuah cerita ya. Maka kepada kawan-kawan yang nanya ya, yang nanya apa itu, bagaimana Pak utang saya belum lunas ini, bagaimana cara menghadapi, banyak pertanyaan-pertanyaan ini ya, bahwa itulah jangan ikhtiar darat saja. Ikhtiar kalau sudah mentok ya ini, apalagi ini bulan-bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan pengampunan Allah. Maka dengan demikian ya kawan-kawan, memperbanyaklah seperti yang kisah tadi, memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak rasa bersyukur ya, walaupun kita masih punya hutang tetap bersyukur. Yaitu ya, tetap bersyukur apapun bentuknya ya. Alhamdulillah, karena kalau dibandingkan dengan pemberian Allah yang sudah ada itu tidak sebanding ya. Kemudian juga selain bersyukur, kemudian memperbanyak sholawat, membaca sholawat ya. Jangan lupa yang kewajibannya itu malah ditingkatkan. Ya, kalau yang biasanya sholatnya di rumah dengan bulan puasa ini, sholatlah di masjid, di musola, berjamaah. Sesudah itu membaca istighfar, kemudian adalah membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Yang biasanya 1000, nah ini jangan 1000, ditingkatkan lagi. Dan yakinlah ya kalau kemudian kawan-kawan itu berubah ya seperti yang kisah tadi. Ya, walaupun jangan malah pergi ke yang tidak baik lagi, pergi ke orang tua, pergi ke dukun, itu yang tidak boleh. Ya, mendekatkan diri kepada Allah seperti kisah penjual parfum tadi ya. Dan percayalah ya bahwa di dunia ini ada dua. Artinya itu tidak selamanya nanti itu susah, punya hutang terus, tidak. Sewaktu-waktu pasti akan lunas hutangmu. Ya, harus berprinsip sehabis gelap terbitlah terang, habis naik akan turun, habis hujan akan panas, habis malam akan siang. Percayalah itu. Ya, jadi sekarang perbanyaklah ibadah kepada Allah, istighfar, memperbanyak sholawat. Ya, yakin ya, kemudian dengan yakin ya. Kemudian yang paling penting itu adalah sabar. Nah, itu yang perlu ya, penting diingat ya, harus sabar. Jangan baru sebentar, loh aku kok belum kayak si penjual parfum. Jangan ya. Sudah jelas Allah itu akan menolong ya. Yakinlah hutang-hutangmu itu pasti lunas ya, dengan izin Allah, ya. Harus sabar. Jangan baru orang mendawamkan sholawat ini tidak sebulan 2 bulan kadang ya, dan tidak mengingat-ingat lah kok belum lama kali, tidak, itu terus membaca sholawat.
Itu yang nanya di WA kepada saya ya, ada yang sampai ya dia itu sumpah-sumpah, saya sudah mengamalkan ini Ustadz, saya sudah sholawat ini. Jangan dihitung seperti itu ya, tetap kita membaca sholawat terus ya, sabar itu tanpa batas. Jangan sabar dijawab begini, sabar itu ada batasnya Ustadz, saya sudah sekian bulan terus gitu ya, lillahi ta'ala. Jangan diingat-ingat ya. Kemudian satu adalah sabar, kemudian adalah konsisten atau istiqomah. Nah, istiqomah tidak kadang membaca, kadang tidak. Malah bagaimana saya tidak dapat pertolongan ini, mintalah doa kepada siapa. Jangan itu, tetap kita itu membaca sholawat terus ya, yang ditingkatkan. Ini kita harus ingat ya, ingat bahwa bulan ini adalah bulan pengampunan ya. Dengan dosa kita mohon ampun kepada Allah. Doa-doa kita ya, mencari tempat-tempat yang bukan tempat, waktu-waktu yang mustajab ya, menjelang sesudah asar, menjelang berbuka puasa, sesudah buka puasa, doa, ya Allah ampunilah dosa saya, ya Allah kabulkanlah, ya Allah hutang saya lunaskanlah, ya Allah. Terus begitu itu ya. Tahajud begitu juga. Jadi itulah kita harus satu, sabar, kemudian istiqomah, dan yakin ya, yakin bahwa hutangmu akan lunas, hutangmu itu yakinlah. Jangan malah begini ragu, dari mana ya nanti lunasnya itu, dari mana, jangan dicari dari mananya. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, tidak kurang jalan ya, ada-ada saja. Sama dengan penjual parfum tadi, nggak disangka-sangka kalau dia itu akan diberikan uang oleh pejabat tadi ya, banyak testimoni selain yang saya bacakan tadi ya, banyak, itu memang betul begitu. Jadi kita yang beribadah ini karena Allah, jangan dihitung-hitung ini sudah sekian hari. Nah, kalau itu dicatat Pak ya nggak masalah. Yang tidak boleh itu kan sudah sekian hari kok saya tidak dapat apa. Nah, itu bagaimana? Ya nggak mungkin saya itu akan lunas hutangnya. Ya kalau kamu itu memang bilang nggak mungkin, ya nggak mungkin ya. Kita harus ingat bahwa Allah itu adalah sesuai dengan prasangka hambanya ya. Kalau kita itu sudah yakin lunas, alhamdulillah lunas hutang saya, nah, itu ya nggak usah kamu hitung dari mana asalnya. Sama dengan tukang parfum tadi, tidak dihitung-hitung seperti itu apanya. Jadi sekarang kalau sudah mentok, perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan ibadah. Dalam bulan puasa ini banyak doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya hutang-hutang kita yang punya amanah bulan ini ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, lunas hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Bagi kawan-kawan yang mau masuk grup, mau memberikan testimoni ya, mau silaturahmi, mau tukar pikiran, kami persilakan ya. Mau masuk grup ya kami persilakan dengan di nomor WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much ya. Semoga hajatnya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan puasa ini ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.